Halo guys, kami Divisi Pelatihan dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Jakarta akan menjelaskan tentang organisasi nirlaba. Nah, apa sih organisasi nirlaba itu? Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak mengutamakan laba dalam usaha atau kegiatannya. Ciri-ciri organisasi nirlaba. Yang pertama, sumber daya berasal dari penyumbang. Artinya, mereka tidak mengharapkan bayaran kembali atas manfaat ekonomi sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Kedua, menghasilkan barang atau jasa. Artinya, mereka tidak mengharapkan laba atau memupuk laba, dan kalau suatu attitude tersebut menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan. Artinya, tidak dapat dijual, dialihkan, ataupun ditebus kembali. Contoh organisasi nirlaba. Yang pertama, organisasi kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kedua, yayasan sosial, contohnya panti asuhan. Yang ketiga, yayasan dana, contohnya dompet duafa. Yang keempat, lembaga advokasi, contohnya perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, balai keselamatan, contohnya tim SAR. Jenis laporan keuangan organisasi nirlaba ada 4, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, yang kedua laporan aktivitas untuk suatu periode laporan, yang ketiga laporan arus kas untuk suatu periode laporan, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Kemudian tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba itu tujuannya menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, komponen dalam laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan aset bersih. Yang pertama aset terdiri atas kas dan setara kas, piutang, persediaan, sewa asuransi, surat berharga tanah, gedung, dan sebagainya. Kedua, liabilitas terdiri dalam utang dagang, pendapatan diterima di muka, utang jangka panjang. Namun dalam penyajiannya, liabilitas diurutkan berdasarkan masa jatuh temponya. Yang ketiga, aset bersih terdiri dari aset bersih tidak terikat, aset temporer, dan aset terikat permanen. Selanjutnya bisa dilihat dari gambar komponen dalam laporan aktivitas. Yang pertama ada pendapatan terdiri dari sumbangan, jasa layanan, dan penghasilan investasi. Yang kedua ada beban. Beban dibagi menjadi dua, yaitu ada beban terikat program pemberian jasa dan beban terikat aktivitas pendukung. Yang ketiga gains atau loss, dan yang keempat reklasifikasi aset bersih. Selanjutnya, laporan arus kas. Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirlaba yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas pun bisa menggunakan metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau indirect method. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas.